Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini, bahkan sampai pada saat ini Bapa, kami dalam keadaan sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga Bapa kalau pada saat ini Tuhan telah membawa kami, telah menuntun kami, sehingga kami bisa tiba di tempat ini, di gereja ini dengan keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Itu semua karena kasih-Mu Bapa. Dan sekarang kami ingin siapkan hati dan pikiran kami. Biarlah kami diisi oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah kedatangan kami ke tempat ini bukanlah hanya semata-mata sebagai rutinitas kami, tetapi karena kami memang rindu, karena kami memang ingin, karena kami memang punya kerinduan, punya pengharapan yang baru, sehingga kami juga semakin hari semakin mengerti, memahami, dan semakin hari kami semakin tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kami. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberdayakan kami, dan hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberikan kehidupan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, kami pada saat ini mau supaya hidup kami semakin hari semakin diubahkan. Mari kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan dengan tema Yesus pemberi hidup dan pengharapan. Ketika kita mendengar kata pemberi hidup, saya yakin dan percaya yang kita pikirkan, yang kita bayangkan adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang tangguh, sesuatu yang hebat. Kenapa orang memuji patung? Karena mereka juga yakin bahwa patung itu akan memberikan kehidupan kepada mereka. Kenapa orang memuja kayu? Karena mereka juga yakin bahwa kayu yang besar, kayu yang keramat, kayu yang sudah tua berumur ratusan tahun itu sanggup memberikan kehidupan kepada mereka. Kenapa orang percaya kepada kuasa gelap? Karena mereka juga percaya bahwa kuasa gelap itu mampu memberikan kehidupan kepada mereka. Tetapi pada saat ini saya ingin memberikan suatu statement kepada kita bahwa pemberi kehidupan yang sesungguhnya adalah Yesus. Pemberi kehidupan yang sesungguhnya adalah Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita paham dan ketika kita pahami bahwa Yesuslah pemberi kehidupan dan kehidupan kita, maka sudah seharusnya, sudah selayaknya, dan sudah sewajibnya kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Kenapa? Karena hanya Dialah pemberi hidup yang kekal. Artinya di tangan Yesuslah hidup kita berguna. Di tangan Yesuslah hidup kita menjadi berarti. Di tangan Yesuslah kehidupan yang sesungguhnya akan kita alami. Kenapa orang banyak memberikan persembahan kepada makhluk-makhluk gaib? Karena mereka yakin bahwa persembahan yang mereka berikan itu adalah akan menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa makhluk gaib itu sanggup memberikan kehidupan. Tetapi pada saat ini Tuhan tidak memerintahkan kita menyerahkan persembahan korban kepada Dia, tetapi Dia hanya ingin kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Supaya apa? Supaya hidup Yesus itu berguna dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Wahyu pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat, tersungkurlah aku di hadapan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau kita melihat ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita datang kepada Yesus, kita tersungkur di kakinya, kita bukan membawa kekuatan kita, kita bukan membawa kehebatan kita, kita bukan membawa segala apa yang kita punya untuk kita persembahkan, tetapi itu menunjukkan bahwa kerendahan hati, itu menunjukkan bahwa kita tunduk kepada Yesus. Dilihat kata di sini mengatakan bahwa ketika Yohanes tersungkur di depan kakinya, dia seperti orang mati, artinya tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita seharusnya juga memiliki
hal yang seperti itu. Ketika kita datang kepada Yesus, kita adalah membawa ketidakberdayaan kita. Kita membawa segala kelemahan kita. Kita membawa segala kekurangan kita. Sehingga apa? Sehingga Tuhan datang dan dia bilang, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya Yesus yang pertama dan yang terakhir seharusnya di dalam hidup kita. Dan dia juga bilang, dan aku yang hidup. Yesus bilang, dan aku yang hidup. Ketika kita mendengar ayat ini, yang ada di benak kita seharusnya adalah Yesus yang hidup di dalam hidupku. Sehingga apa? Hidup kita ini adalah milik Kristus. Dan kita tidak lagi kita bangkitkan kedagingan kita. Kenapa? Karena Yesus bilang, dan yang hidup, Yesuslah yang hidup. Dan di sini saya ingin membagikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama adalah Yesus adalah awal dan yang akhir. Kita melihat bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kudus. Itu ayat yang ke-8 menyatakan bahwa pernyataan bahwa Yesus atau aku Alfa dan Omega adalah proklamasi Kristus tentang dirinya. Ini menunjukkan kepada eksistensi Allah yang kekal. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Ayat ini mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya segala yang kita punya itu dari Yesus. Apa yang kita punya? Napas kita dari Yesus. Kehidupan kita punya hidup enggak? Punya. Artinya hidup kita pun dari Dia. Dan dikatakan kembali kepada dan oleh Dia dan kembali kepada Dia. Artinya kalau kita hidup, kita hanya hidup untuk Yesus. Dan dikatakan lagi bahwa bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu, segala yang kita punya, kesuksesan kita, keberhasilan kita, itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena dari Dia, untuk Dia, dan kembali kepada Dia. Oleh karena itu, yang ingin saya katakan kepada kita pada hari ini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan hanya untuk memuliakan nama Yesus. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Kita juga bisa melihat ini di dalam Efesus pasal yang pertama dan pasal yang pertama ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Efesus pertama ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Lihat kenapa Yesus tadi mengatakan bahwa Dialah yang pertama dan yang terakhir. Di sini sangat jelas bahwa untuk mempersiapkan kegenapan suatu persatuan. Persatuan apa? Umat Kristus, yaitu orang-orang percaya di dalam sebagai kepala segala sesuatu. Kepala segala sesuatu artinya semua yang ada di muka bumi yang memiliki kepala atau kepemimpinan itu ada di bawah kekuasaan Yesus. Dan baik yang di surga maupun yang di bumi. Lihat, bukan hanya di surga, di bumi pun semua kepala, segala berbagai kepala adalah milik Yesus. Bapak Ibu, mari pada hari ini datanglah kita kepada pemberi kehidupan itu, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin memberikan juga penegasan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang hidup dan yang berkuasa atas kehidupan. Yesus adalah pribadi yang hidup dan berkuasa atas segala kehidupan. Fakta bahwa Yesus Kristus adalah hidup, hanya Dia yang pernah bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali. Bahkan Dia naik ke surga. Dan bukti Yesus hidup bukan hanya sebagai filsafat, bukan hanya sebagai cerita, tetapi itu dibuktikan dengan kuburnya yang kosong. Untuk apa? Untuk Dia mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, pada hari ini
Datanglah kita kepada Yesus pemberi kehidupan. Sebab Dia bukanlah Tuhan yang mati, bukanlah Nabi yang mati, bukanlah Rasul yang mati, bukanlah imam yang mati, bukanlah raja yang mati, melainkan Dia hidup selama-lamanya. Ada benda mati yang dituhankan. Bahkan maksudnya benda mati yang dituhankan adalah orang menyembah patung, orang menyembah pohon-pohon, orang menyembah batu-batu, dan orang menyembah benda-benda gaib. Itu adalah benda mati yang dituhankan. Tetapi Tuhan kita bukan benda mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib dan penuh kemuliaan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan kepada kita, mari kita datang, serahkanlah hidup kita kepada pemberi hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan, dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat hari ini. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa melihat dan bisa menyerahkan hidup kami kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah berkat kedamaian, ketenangan dan sukacita yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.